Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ananda kabarnya hari ini? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap bersemangat. Anak soleh, siap. Anak pintar, oke. Anak hebat, yes, yes, yes. Baiklah Ananda, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang subtema kedua, pembelajaran 3 dan 4. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Ananda buka buku pada halaman 40 sampai 41. Di sana ada teks tentang menjaga kesehatan tubuh. Silahkan Ananda baca sama-sama terlebih dahulu. Dipauskan video ini, Ibu beri waktu sampai 10 menit. Silahkan dibaca dulu sampai habis ya. Apakah sudah dibaca? Jika sudah, silakan buka bukunya pada halaman 41. Kita akan menjawab ada 3 pertanyaan. Nah, jadi setelah kita baca, maka kita baru bisa menjawabnya. Nomor 1 pertanyaannya, kapan biasanya terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu? Nah, siapa yang tahu? Dapat kita lihat, di sini ada tulisan, akhir-akhir ini cuaca seringkali tidak menentu, tapi itu bukan jawabannya ya, karena yang ditanya kapan. Kalau kapan itu berarti menanyakan waktu. Jadi jawabannya adalah ini. Hal ini biasa terjadi ketika. Ketika ini menunjukkan tentang waktu. Jadi jawabannya adalah ketika musim pancaroba. Jadi jawaban nomor 1 adalah ketika musim pancaroba. Kita tandai ya di sini ya, jawaban nomor 1 untuk yang ini. Kita lanjut. Nomor 2, apa penyakit yang biasanya muncul saat perubahan cuaca? Nah, perubahan cuaca ini kan berubah tidak menentu, dari hujan, panas, atau mendung, tiba-tiba panas, tidak menentu. Seringkali muncul penyakit, coba sebutkan dulu sebelum kita lihat jawaban dari teksnya. Ya, betul sekali, biasanya sakit flu atau pilek, batuk-batuk juga bisa ya. Coba kita lihat. Cuaca yang tidak menentu dapat mengakibatkan pada paragraf kedua. Ada tulisan penyakit. Nah, jadi penyakit ya jawabannya ya. Penyakit yang biasanya diderita akibat perubahan cuaca antara lain sakit tenggorokan, flu, dan batuk. Jadi ini adalah jawaban untuk nomor 2. Jadi jawabannya ini silakan digarisbawahi. Jangan lupa, jangan hanya ditonton saja videonya ya. Kita belajar sama-sama. Dan yang terakhir, bagaimana cara menjaga kesehatan ketika terjadi perubahan cuaca? Kalau sakit tenggorokan, biasanya kita minum air hangat, minum banyak air putih, makan buah-buahan juga, minum obat, terus makan sayur-sayuran yang banyak ya. Coba kita lihat bagaimana jawabannya. Apakah sama dengan yang Ibu sebutkan tadi? Bagaimana cara menjaga kesehatan? Jadi kuncinya cara menjaga kesehatan. Dapat kita lihat pada paragraf ketiga langsung, bagaimana caranya agar tubuh tetap sehat saat cuaca berubah-ubah? Jadi di sini ada beberapa cara. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh, yaitu, nah ini ketika cuaca dingin, pakailah baju yang hangat. Nah ini kemudian ada perbanyak makan buah dan sayuran. Ada lagi, lakukan olahraga secara teratur agar tubuh tetap bugar dan minum air putih yang cukup karena dapat membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Jadi jawaban nomor 3 adalah ini ya, seluruh dari paragraf ketiga. Untuk jawaban nomor 3, cara menjaga kesehatan tubuh agar lebih cara menjaga kesehatan tubuh ketika terjadi perubahan cuaca. Nah, begitulah Ananda. Untuk menjawab pertanyaan, kita harus membaca teksnya terlebih dahulu. Coba, kalau sebelumnya kita tidak baca teks, kita pasti tidak akan menemukan jawabannya. Jadi, untuk menjawab suatu pertanyaan berdasarkan teks, Ananda harus membaca teks yang ada terlebih dahulu.
Kemudian kita lanjutkan langsung buka bukunya pada halaman 45. Di sini kita akan menemukan kata-kata yang sulit. Nah, jadi dari teks menjaga kesehatan saat perubahan cuaca cerah. Pada teks tadi ya, yang ada musim pancarobanya, yaitu teks halaman 40 tadi. Jadi, temukan kata-kata sulit atau yang belum Ananda ketahui artinya. Kemudian tuliskan di sini. Setelah itu, Ananda jika sudah tahu artinya, boleh tanya mama, papa, atau lihat di kamus. Kemudian Ananda buat dengan kalimat itu. Misalnya cuaca di sini ya. Cuaca di sini buat kalimatnya ada tentang kata cuacanya. Nah, di sini Ibu berikan 2 lagi kalimat yang kira-kira sulit atau Ananda baru ketahui. Pancaroba. Apa pancaroba? Pancaroba adalah peralihan antara musim hujan dan musim kemarau. Jadi, ini adalah perubahan musim. Biasanya akan menyebabkan sesuatu apa? Cuaca yang tidak menentu. Jadi, kalimat yang Ibu buat adalah musim pancaroba. Nah, ini pancarobanya. Musim pancaroba menyebabkan cuaca tidak menentu. Kemudian, untuk yang ketiga ada kata racun. Tentu Ananda sudah sering dengar itu racun. Apa racun itu? Biasanya racun itu membahayakan, bisa membuat orang meninggal atau membuat orang sakit. Ya, benar sekali, karena racun itu merupakan zat yang berbahaya bagi tubuh. Jadi, arti racun adalah zat yang berbahaya bagi tubuh. Di sini Ibu buat kalimatnya adalah minum air putih membantu mengeluarkan racun. Nah, ini di sini kata racunnya. Minum air putih membantu mengeluarkan racun. Nah, ini adalah 3 kata yang Ibu berikan kepada kalian. Boleh langsung kalian catat ini, dan jika Ananda masih ada lagi kata-kata yang tidak diketahui dari teks menjaga kesehatan saat perubahan cuaca pada halaman 40, boleh Ananda tuliskan di sini kata-katanya. Jika Ananda masih tidak mengerti apa arti kata tersebut, boleh tanyakan kepada Ibu ya. Dan Ananda juga buat kalimatnya sendiri ya. Silakan berlatih untuk menemukan kata-kata yang sulit. Baiklah, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran matematika tentang pecahan yang lebih besar atau pecahan yang lebih kecil. Nah, di sini ada gambar sebuah kotak yang dibagi. Yang warna merah punya Nina dan yang warna biru adalah punya Adi. Punya Nina sebesar 4 dari 12 bagian, sedangkan punya Adi adalah 8 dari 12 bagian. Nah, jika dilihat dari gambarnya, punya siapa yang lebih besar? Ya, punya Adi. Jadi, 4/12 lebih besar, tandanya seperti ini ya. Seperti huruf B. Lebih besar daripada 8/12. Kita ulangi lagi, coba tanda lebih besar yang seperti apa? Ya, tanda lebih besar adalah seperti huruf B. Sedangkan lebih kecil seperti huruf K. Diingat ya. Nah, tadi kita lihat, jika kita perhatikan pada gambar, punya Adi lebih besar daripada punya Nina. Maaf, ini salah, jadi Ibu tulisnya tadi. Maka yang Nina itu lebih kecil dari punya Adi. Jika lebih kecil, tandanya seperti huruf K. Jadi punya Nina ini lebih kecil daripada Adi. 4/12 lebih kecil daripada 8/12. Nah, ini jika untuk seperti ini, kita tinggal lihat pembilang dan penyebutnya. Kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Buka bukunya pada halaman 42, di sini ada penjelasannya. Kemarin kita telah belajar jika pembilang atau angka yang di atasnya sama, ya. Maka kita bandingkan angka yang di bawahnya atau penyebutnya. Jadi sehingga kalau misalnya ada 4/10 titik-titik 4/8, nah kita bandingkan. Ini untuk yang pembilangnya sama ya. 10 dengan 8 kita bandingkan. Yang lebih besar angka yang mana? Angka 10. Nah, kalau untuk yang pembilangnya sama atau angka yang di atas sama, maka tandanya adalah kebalikan dari ini. Jika ini lebih besar, maka tandanya lebih kecil. Jika
yang sama adalah penyebutnya atau angka yang di bawah, maka kita perhatikan tentu pembilangnya atau angka yang di atas. 5 dengan 2, yang mana lebih besar? Yaitu angka 5. 5 lebih besar daripada 2. Maka tandanya tidak perlu kita kebalikannya. Tandanya tetap sama, yaitu 5 lebih besar daripada 2. Maka tandanya seperti huruf B. 5/10 lebih besar daripada 2/10. Ini untuk yang penyebutnya sama. Tandanya tetap sama, tidak berubah. Lebih besar, tetap lebih besar. Sedangkan bila penyebutnya sama, pembilangnya sama, atau angka yang di atas sama, maka jika angka yang dibandingkan lebih besar, tandanya kebalikannya, yaitu lebih kecil. Jika yang sama di bawahnya, angka lebih besar, tetap tandanya lebih besar. Sampai di sini cukup mengerti ya. Kita langsung lanjutkan contoh, buka bukunya pada halaman 44. Nah, kita lanjutkan. Di sini kita tulis dulu pecahannya, ada 3/4 dan 2/4. Yang sama adalah penyebut yang di bawah. Jadi tandanya tidak perlu dibalik atau kebalikannya, tandanya tetap sama. 3 lebih besar atau kecil daripada 2? Lebih besar. Jadi tetap langsung lebih besar. Seperti ini. Kita lanjutkan lagi, ada 3/6 dan 4/6. Yang sama adalah penyebut. Maka kita bandingkan lagi yang atasnya. 3 angkanya lebih kecil atau lebih besar daripada 4? Lebih kecil, maka tandanya tetap sama, yaitu tanda lebih kecil. Nah, untuk yang C silakan Ananda kerjakan, nanti dikumpulkan dengan Ibu ya yang C. Kita lanjutkan langsung, kita beri tanda lebih besar atau lebih kecil. Kita perhatikan semuanya penyebutnya yang sama ya, atau angka yang di bawahnya sama. Jadi kita langsung saja beri tanda lebih besar atau lebih kecil. 1 lebih besar atau kecil daripada 2? Ya, lebih kecil. Kemudian yang B, 10 lebih besar atau lebih kecil daripada 6? Lebih besar. C, 3 lebih besar atau lebih kecil daripada 2? Lebih besar. Yang D, 9 lebih besar atau lebih kecil daripada 11? Lebih kecil. Nah, untuk bagian E, F, G, dan H, Ananda kerjakan sendiri juga dikumpul ya. Jadi hari ini tugasnya ada menari dan mengumpulkan ini. Kalau menari dikumpulkan paling lambat hari Minggu, dan yang ini hari ini ya dikumpulkan matematikanya sedikit, tinggal memberi tanda saja sama yang ini tadi, yang C ya. Silahkan dikerjakan. Jika Ananda masih kurang mengerti, boleh ditanyakan kepada Ibu. Baiklah, hari ini kita akan praktek menari lagu Tik Tik Bunyi Hujan. Tugas menari ini dikumpulkan paling lambat hari Minggu ini ya. Jadi jangan lupa, tugas menari ini dikumpul paling lambat hari Minggu. Boleh dikumpulkan hari ini atau terakhir ditunggu sampai hari Minggu. Praktek menarinya untuk gerakannya dapat Ananda lihat pada halaman 34 atau latihan melalui video ini ya. Ayo kita mulai, silahkan. Tangannya taruh di pinggang. Are you ready? Yes, I'm ready. Baiklah, kita lanjutkan mengenai sikap bersatu. Kemarin kita sudah dapat 2 contoh dari sikap bersatu. Yang pertama, gotong royong, dan yang kedua, sikap peduli. Hari ini kita akan menambahkan lagi contoh sikap bersatu, yaitu kerjasama. Kerjasama sebagai contoh sikap bersatu. Kerjasama merupakan salah satu dari contoh sikap bersatu. Kerjasama dibutuhkan dalam setiap kegiatan kelompok.
Bekerja sama dilakukan dengan baik, tidak membeda-bedakan teman agar tercipta persatuan. Dengan sikap bersatu, semua kegiatan akan menjadi lancar. Selain itu, bekerja sama juga memiliki manfaat sebagai berikut. 1. Kegiatan akan terasa menyenangkan karena seluruh anggota kompak dan saling membantu. 2. Pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama. Selain itu, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Dan yang terakhir, setiap masalah dapat diselesaikan bersama-sama. Jadi penting sekali sikap bekerja sama itu dalam kehidupan sehari-hari, lebih tepatnya dalam kegiatan yang berkelompok. Karena dapat memiliki banyak manfaat yang menguntungkan bagi kita semua. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tugas menarinya dikumpul paling lambat hari Minggu ini ya. Jadi hari ini cukup tugas menari saja, praktek menari lagu Tik Tik Bunyi Hujan dikumpulkan paling lambat hari Minggu. Kita akhiri pelajaran hari ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu atau belum jelas, boleh langsung ditanyakan. Dan kita akhiri dengan let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.